Shalom, selamat pagi para pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, serta pimpinan Roh Kudus menyertai para pendengar semua. Amin. Bertemu kembali dalam renungan pagi Ajaran Hidup, uraian firman Tuhan yang menuntun kita hidup dalam pemeliharaannya. Amin. Puji Tuhan, kita semua telah diberkati keselamatan, kesehatan, sehingga pagi ini kita bersama akan kembali mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita mohon berkat Tuhan dengan berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas pemeliharaan dan berkat-Mu. Semalam kami dapat beristirahat dengan nyenyak, dan pagi ini Engkau bangunkan kami dengan semangat dan kekuatan baru untuk menjalani kehidupan kami hari ini. Mohon hikmat-Mu, kami akan menerima firman-Mu. Roh Kudus yang senantiasa memimpin hidup kami, memampukan kami dapat memahami, menghayati dan dimampukan untuk dapat melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon ampun kekurangan dan dosa kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami alaskan. Amin. Para pendengar, firman Tuhan yang akan kita dengar dan renungkan bersama diambil dari kitab Mazmur 25 ayat 12 sampai dengan 13 yang tertulis demikian. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi tanah. Demikian firman Tuhan. Para pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan ini diberi tema jalan kebahagiaan. Para pendengar, kebahagiaan dari kata bahagia artinya untung, berkat, tuah dari Allah. Kebahagiaan artinya keberuntungan, kesenangan, dan ketentraman dalam kehidupan. Wah, menyenangkan. Ini kesempurnaan hidup. Siapa yang tidak ingin bahagia? Tetapi bagaimana caranya agar bisa meraih kebahagiaan dalam hidup? Ada yang berpendapat dengan memiliki harta yang banyak, kaya raya, akan menjamin hidup bahagia. Kenyataannya, ada yang kaya raya, berlimpah harta, tetapi tidak merasakan kebahagiaan dalam hidup. Ada yang berpendapat punya jabatan yang tinggi akan membuat bahagia. Kenyataannya justru jabatan membuat selalu khawatir karena berbagai hal. Salah satunya kalau jabatannya diambil. Dan masih banyak hal yang lain, tetapi ternyata tidak menjamin hidup bahagia. Lalu apa? Siapa yang menjadi jalan untuk menemukan kebahagiaan? Para pendengar, mari kita temukan jawabannya melalui bacaan kita. Mazmur 25 ayat 12 sampai dengan 13. Mazmur ini menyatakan Allah dengan hikmat menuntun orang percaya untuk dapat mengetahui rencana tertentu bagi setiap orang percaya yang setia kepadanya. Rencana Allah dapat disampaikan melalui cara-cara yang luar biasa, seperti mimpi, penglihatan, dan nubuat. Bagi kita yang hidup sekarang ini, Allah bisa memakai firman Allah dan melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita untuk menuntun dan menyalurkan hikmat kepada kita, sehingga orang bisa merasakan kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Rencana Allah bagi orang percaya bisa tidak terlaksana jika kita mengabaikan firman Allah atau salah menafsirkan sehingga membuat keputusan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Demikian juga jikalau keyakinan, sikap, dan ajaran dasar yang terdapat dalam Alkitab tidak tertanam betul-betul
di dalam hidup kita, maka kita akan tersesat. Berkat yang Tuhan janjikan akan digenapi bagi orang yang hidup benar dengan takut akan Tuhan. Para pendengar, kebahagiaan sejati anugerah Tuhan yang telah direncanakan untuk setiap kita. Bagaimana agar setiap kita sungguh-sungguh akan menerima anugerah kebahagiaan dari Allah dalam kehidupan? Jalan mana yang harus kita tempuh dan jalani? Para pendengar, yang pertama, hiduplah takut akan Tuhan. Artinya taat pada perintah Tuhan, setia pada pimpinannya, dan menundukkan diri pada rencana dan kehendak Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan hikmat dan menuntun ke jalan kehendak-Nya. Memang akan ada banyak pilihan jalan, tetapi hanya jalan Tuhan yang menjadi pilihan utama dan satu-satunya. Yang kedua, jalani dan arungi jalan kehendak Tuhan yang telah ditunjukkan melalui hikmat pimpinan Roh Kudus. Mungkin itu jalan terjal, berliku, banyak hambatan, tantangan, kesulitan, dan berisiko besar. Tapi yakinlah, itu jalan kehendak-Nya yang pasti akan menyertai perjalanan kita dengan pemeliharaan, perlindungan, penyertaan, pimpinan, dan berkat-berkat yang memampukan kita menjalani, melewati, dan menuju kepada keberhasilan. Berjalan hidup dalam penyertaan Tuhan dengan segala dinamikanya yang akan membuat kita bisa menikmati dan menemukan keindahan penyertaan-Nya, yang akan membuat kita bisa merasakan sukacita dan bahagia. Karena Tuhan bersama kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Berkat-Nya itu juga akan menjadi berkat bagi anak-anak dan cucu kita yang merupakan bagian perjalanan hidup kita. Tuhan menolong, memampukan, dan memberkati langkah hidup kita. Amin. Mari kita mengucap syukur di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu yang sungguh menjadi pelita dan seluruh langkah kami. Mampukan kami untuk setia dan taat menjalin perintah dan tuntunan firman-Mu. Kiranya kuat kuasa-Mu senantiasa menyertai dan melingkupi perjalanan kehidupan kami selanjutnya. Mohon ampun kekurangan dan dosa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, doa ini kami alaskan. Amin. Para pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian renungan pagi ajaran hidup. Sampai bertemu kembali dalam renungan pagi selanjutnya. Selamat menjalani kehidupan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.